Pulau Andalas, dari emas peradaban hingga cahaya Islam. Pernahkah kamu membayangkan sebelum nama Sumatera dikenal dunia, tanah ini telah lebih dulu menulis sejarah dengan tinta emas? Dari kerajaan purba yang tak tercatat dalam buku sekolah, hingga lahirnya kerajaan-kerajaan Islam yang menerangi Nusantara, semua berawal dari satu pulau, Pulau Andalas. Disinilah sungai menjadi saksi perdagangan dunia. Disinilah ajan pertama berkumandang di bumi Melayu, dan disinilah Islam, ilmu, dan budaya menyatu menjadi satu peradaban agung. Inilah kisah perjalanan panjang Pulau Andalas, dari Kandis yang misterius, Sriwijaya yang jaya, hingga Aceh dan Tagaruyung yang menjunjung tinggi agama dan adat. Mari kita telusuri jejak-jejaknya dalam sebuah perjalanan menembus waktu dan cahaya di kanal Ataris Official. Kerajaan Kandis, jejak awal peradaban sekitar abad ke-2 sebelum Masehi. Jauh sebelum nama Sriwijaya menggema di sentral dunia maritim, sebelum prasasti batu diukir di tepian Musi, telah berdiri sebuah kerajaan tua di pedalaman Sumatera bagian timur. Sebuah negeri yang diselimuti kabut waktu disebut oleh masyarakat setempat sebagai Kerajaan Kandis. Kerajaan pertama di Pulau Andalas yang dipercaya berdiri sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi. Ia tumbuh di antara lembah dan perbukitan di hulu Sungai Kuantan, Riau, di mana tanah subur menghidupi rakyatnya. Dan sungai menjadi urat nadi perdagangan kuno menuju Selat Malaka. Menurut Mas Nganas Katombo Minangkabau, Kerajaan Kandis bukan sekedar legenda. Ia adalah benih pertama dari peradaban Melayu tua. Tempat manusia mengenal tata pemerintahan, hukum adat, dan penghormatan kepada penguasa yang disebut Raja Cakti Bilang Pandai. Dialah raja pertama yang memimpin Kandis, dikenal bijaksana, gemar belajar, dan memiliki pemikiran jauh melampaui zamannya. Di masa pemerintahannya, masyarakat hidup makmur dengan hasil pertanian, emas dari sungai, serta perdagangan hasil hutan. Kandis kala itu menjadi pusat pertemuan para pedagang dari pesisir timur dan barat Sumatera. Dari sana rempah, damar, dan emas dikirim ke negeri-negeri jauh, bahkan dipercaya telah sampai ke pelabuhan tua di India Selatan. Namun kebesaran Kandis tidak berhenti pada satu generasi. Setelah wafatnya Raja Cakti Bilang Pandai, tahta Kandis diwariskan pada putranya Maharaja Dipangkaran Dewangkara, seorang raja yang membawa nuansa spiritualitas dan kebatinan yang tinggi. Di bawah pemerintahannya muncul sistem kepercayaan yang menghormati alam, roh leluhur, dan kekuatan kosmik. Ia membangun tempat-tempat suci di bukit-bukit batu dan menetapkan hari-hari upacara besar yang mempererat rakyatnya. Kandis mencapai puncak kemasannya di masa ini. Wilayah kekuasaannya meluas hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Kuantan, Sengingi, dan sebagian Jambi Utara. Para pemimpin dari negeri tetangga datang memberi upeti, dan nama Kandis mulai disebut dalam hikayat para pengelana dari seberang lautan. Namun, seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, kemegahan Kandis perlahan mulai memudar. Setelah wafatnya Maharaja Dewangkara, kerajaan diteruskan oleh Raja Bungsu Sangko Alam yang dikenal keras namun kurang bijak dalam memimpin. Perebutan kekuasaan di antara para bangsawan membuat istana Kandis retak dari dalam. Beberapa daerah mulai memisahkan diri dan hubungan dagang menurun akibat konflik internal. Tak hanya itu, bencana alam dan perubahan aliran sungai memperburuk keadaan. Sungai Kuantan yang dahulu menjadi nadi kehidupan perlahan berubah arah, memutus jalur dagang yang menjadi sumber kemakmuran. Legenda setempat menyebut saat itu terjadi banjir besar yang menenggelamkan sebagian wilayah istana, membuat kerajaan Kandis perlahan hilang di telan bumi dan waktu. Namun dari kehancuran Kandis muncul cikal bakal kerajaan baru di sekitarnya.
Sebagian keturunan bangsawan Kandis berpindah ke arah barat menuju dataran tinggi Minangkabau, membentuk pemerintahan kecil yang kelak menjadi pondasi bagi kerajaan-kerajaan Melayu kuno seperti Kerajaan Kota Alang dan Melayu Tua di Jambi. Maka bisa dikatakan meski tubuh Kandis telah sirna, jiwanya tetap hidup, mengalir dalam darah para penerusnya, membentuk akar peradaban Sumatera yang kelak menjelma menjadi Sriwijaya, Dharmasraya hingga Aceh Darussalam. Kini di pedalaman Riau masih ada masyarakat yang meyakini bahwa di bawah tanah yang sunyi di tepian Sungai Kuantan tersimpan sisa-sisa istana Kandis, batu-batu besar yang mereka sebut sebagai batu larangan, peninggalan dari zaman ketika manusia dan alam masih berbicara dalam satu bahasa. Kandis bukan sekedar cerita tua. Ia adalah saksi bahwa sebelum nama-nama besar muncul dalam lembaran sejarah, Pulau Andalas telah lebih dahulu mengenal kebijaksanaan, kekuasaan, dan peradaban. Dan disitulah dalam senyap hutan tua dan arus sungai yang berliku, legenda kerajaan Kandis terus berbisik tentang masa ketika Sumatera pertama kali disebut tanah yang berdaulat. Kerajaan Melayu Tua di Jambi abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Setelah kerajaan Kandis lenyap di telan waktu, peradaban di Pulau Andalas tak benar-benar padam. Dari sisa darah para bangsawannya, dari semangat yang tak pernah mati di tanah subur Sumatera bagian tengah, lahirlah sebuah kerajaan baru di tepian sungai besar yang kelak menjadi urat nadi sejarah Batanghari. Disinilah berdiri kerajaan Melayu Tua, kerajaan yang dalam catatan Tiongkok dikenal dengan nama Molayau dan dalam naskah India disebut sebagai Melayu, sebuah nama yang kelak menjadi identitas kebudayaan besar di Asia Tenggara. Berdiri sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan Melayu Tua tumbuh di wilayah yang kini dikenal sebagai Muara Tebuk hingga Muara Jambi. Daerah yang kaya akan emas, damar, dan hasil bumi. Sungai Batanghari menjadi jantung kehidupannya, panjang, tenang, namun berkuasa. Dari hulu hingga muara, kapal-kapal dagang dari India, Tiongkok, dan bahkan Timur Tengah singgah membawakan sutra, manik, dan rempah, menukar barang dengan emas dan gading dari pedalaman Sumatera. Raja pertama yang disebut dalam tradisi lisan adalah Raja Sri Maharaja Diraja, seorang pemimpin karismatik yang dikenal arif dan menjadikan Melayu sebagai negeri terbuka bagi para pelajar, pedagang, dan pendeta dari berbagai bangsa. Ia menata sistem pemerintahan yang rapih dengan struktur kerajaan yang terbagi menjadi wilayah inti di sekitar Muara Tebuk, serta daerah taklukannya membentang hingga pesisir timur Jambi, Dharmasraya di barat, dan sebagian pesisir timur Sumatera bagian tengah. Wilayah pengaruh Melayu bahkan menjangkau ke Semenanjung Malaya bagian selatan, menunjukkan bahwa betapa kuatnya hubungan dagang dan budaya yang mereka bangun. Pada masa berikutnya, tampuk kekuasaan berpindah ke tangan Raja Sriwijaya Warman, raja yang memperluas pelabuhan di sepanjang aliran Batanghari, menjadikan Jambi sebagai simpul strategis dalam perdagangan antara timur dan barat. Di masa inilah hubungan dengan Tiongkok semakin intens. Catatan Itsing, seorang peziarah Buddha dari Tiongkok yang berlayar ke India sekitar tahun 671 Masehi, menuliskan bahwa ia sempat singgah di negeri Melayu yang makmur dan berperadaban tinggi sebelum melanjutkan pelayarannya. Catatan itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Melayu telah dikenal luas dalam jaringan maritim Asia. Kerajaan Melayu Tua juga dikenal sebagai negeri yang menjunjung tinggi spiritualitas. Di masa itu, ajaran Buddha Mahayana dan Hinayana tumbuh subur di samping tradisi kuno Melayu. Di tepi sungai-sungai dan bukit-bukit kecil dibangun tempat pemujaan dari bata merah yang hingga kini masih berdiri megah di kawasan Muaro Jambi. Kompleks persandian itu bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan filsafat yang didatangi pelajar dari berbagai negeri Asia Tenggara. Candi Gampung, Candi Tinggi, dan Candi Keraton adalah saksi bahwa Melayu bukan sekedar kerajaan dagang, melainkan pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang berpengaruh di wilayah barat Nusantara. Namun seperti sungai yang mengalir tanpa henti, sejarah pun terus berubah arah. Sekitar abad ke-7 Masehi, kekuatan besar dari Palembang mulai bangkit. Kerajaan Sriwijaya. Mereka menaklukkan pelabuhan-pelabuhan Melayu dan menjadikan negara ini bagian dari hegemoni maritimnya.
Prasasti Kedukan Bukit menyebut tentang ekspedisi penaklukan di bawah Dapunta yang Sriwijaya Nanasa yang menandai awal kekuasaan Sriwijaya atas wilayah Melayu. Sejak saat itu, Melayu menjadi pasal penting di bawah Sriwijaya, namun tetap mempertahankan identitas dan budaya lokalnya. Meskipun tak lagi berdiri sebagai kerajaan merdeka, pengaruh Melayu tidak pernah hilang. Bahasa dan budaya mereka menjadi akar dari peradaban Sumatera selanjutnya, mengalir dalam tradisi, sastra, dan diplomasi kerajaan-kerajaan penerusnya. Bahkan ketika Sriwijaya mulai melemah berabad-abad kemudian, semangat Melayu kembali bangkit melalui kerajaan Dharmasraya yang mengaku sebagai pewarisah dari kerajaan Melayu tua di Batanghari. Kini di sepanjang aliran sungai yang tenang di Jambi masih berdiri reruntuhan bata merah dari masa itu. Saat matahari terbit menyentuh puncak Candi Gumpung, bayangan masa lalu seolah hidup kembali. Seakan terdengar lantunan mantra para pendeta, derap langkah prajurit, dan suara kapal yang berlabuh di dermaga kuno. Semua itu adalah gema dari masa ketika kerajaan Melayu tua menjadi cahaya kebijaksanaan di tanah Andalas. Mereka mungkin telah menghilang dalam pusaran sejarah, tetapi jejaknya masih mengalir dalam darah Nusantara, dalam bahasa yang kita warisi, dalam budaya yang kita jaga, dan dalam semangat untuk tetap berdiri sebagai bangsa yang berperadaban. Sriwijaya, Imperium Bahari Nusantara, abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Ketika fajar peradaban kembali menyinari tanah Andalas, dari tepian sungai Musi yang megah, bangkitlah sebuah kerajaan yang kelak menjadi simbol kerajaan Nusantara di mata dunia. Dialah Sriwijaya, nama yang diambil dari bahasa Sanskerta. Sri berarti kemuliaan dan Wijaya berarti kemenangan. Sebuah nama yang tak sekedar julukan, melainkan pernyataan takdir. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, menjelma menjadi imperium maritim pertama di Asia Tenggara, menguasai jalur perdagangan dunia dan menjadikan Sumatera sebagai jantung peradaban bahari. Awal kisahnya bersemi dari daerah Palembang di tepi sungai yang tenang namun perkasa. Dari sinilah muncul seorang tokoh besar yang disebut dalam prasasti Kedukan Bukit, Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa. Ia berlayar dengan armada besar menyusuri sungai dan laut, membawa ribuan prajurit dan para pendeta menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Selat Malaka. Dalam prasasti itu tertulis Dapunta yang berangkat dengan bala tentara menaklukkan tanah dan menegakkan kemuliaan. Dari situlah dunia mengenal Sriwijaya sebagai negara maritim yang pertama kali menyatukan kepulauan Nusantara di bawah satu panji kekuasaan. Di bawah pemerintahan Dapunta Hyang, Palembang berubah menjadi pelabuhan raksasa. Kapal-kapal dari Gujarat, Bengal, dan Tiongkok bersandar di dermaga Sriwijaya menukar rempah, emas, dan kapur barus dengan kain sutra dan keramik berharga. Sriwijaya bukan sekadar pusat perdagangan, tetapi juga pusat pembelajaran Buddha Mahayana. Para biksu dan pelajar dari asing datang untuk belajar filsafat dan bahasa Sanskerta. Disinilah Itsing, pendeta dari Tiongkok, menetap lama selama bertahun-tahun sebelum melanjutkan perjalanannya ke Nalanda di India. Ia menulis Sriwijaya adalah negeri yang kaya dan berperadaban tinggi. Para pendetanya bijak dan ilmu Buddha berkembang di sini dengan pesat. Kesaksian ini menjadikan Sriwijaya diakui sebagai pusat ilmu dan spiritualitas terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Kebesaran Sriwijaya mencapai puncaknya pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Di bawah Raja Balaputra Dewa, cucu dari Raja Sailendra di Jawa Tengah, Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar di India dan Tiongkok. Balaputra Dewa dikenal cerdas dan berwawasan luas. Ia mendirikan wihara di Nalanda, India untuk menampung pelajar dari Nusantara, tanda betapa kuatnya hubungan antara Sriwijaya dan dunia internasional. Wilayah kekuasaan Sriwijaya membentang luas dari pesisir Sumatera, Semenanjung Malaya, Kepulauan Riau, sebagian Kalimantan Barat, hingga Selat Sunda. Ia menjadi penguasa lautan, memegang kendali atas jalur emas perdagangan antara timur dan barat. Namun sebagaimana sejarah selalu berputar, kejayaan tak selamanya abadi.
Sekitar abad ke-11 Masehi, datang badai besar dari seberang lautan, kekaisaran Chola dari India Selatan. Raja Rajendra Chola I melancarkan ekspedisi laut yang dahsyat menyerang Palembang dan menaklukkan banyak wilayah taklukan Sriwijaya. Meski kerajaan itu tak sepenuhnya lenyap, kekuatan mulai melemah, pelabuhan-pelabuhan penting berpindah tangan, dan pusat kekuasaan perlahan bergeser ke utara, ke Jambi dan Dharmasraya. Sungai Musi yang dulu ramai kini mulai senyap, seolah ikut berduka atas pudarnya cahaya yang pernah menerangi Sumatera. Namun meski kekuasaan Sriwijaya runtuh, haruk kejayaannya tidak pernah mati. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari sekadar istana dan pasukan, warisan ilmu, diplomasi, dan kebudayaan. Bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti Sriwijaya menjadi cikal bakal bahasa Melayu modern yang kelak menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sementara tradisi dagang, kesantunan diplomasi, dan semangat belajar yang ditanamkan para Raja Sriwijaya menjelma menjadi karakter bangsa maritim Nusantara. Kini di tepian Sungai Musi, di antara reruntuhan situs Karanganyar, Prasasti Talang Tua, dan kedukan bukit, jejak Sriwijaya masih dapat disentuh oleh tangan sejarah. Di sana, tanah dan air masih menyimpan gema masa silam, gema dari masa ketika Palembang bukan sekedar kota, tetapi pusat dunia timur yang bersinar terang di lautan. Sriwijaya bukan hanya nama di buku sejarah, ia adalah lambang bahwa dari tanah Andalas, dari pulau yang dulu disebut Pulau Emas, pernah lahir sebuah kekuatan yang membuat dunia menoleh kagum, dan hingga kini ombak di Selat Malaka masih berbisik pelan menyebut satu nama dengan takcim, Sriwijaya, sang penguasa lautan dan penjaga peradaban. Dharmasraya, pewaris Sriwijaya abad ke-13 hingga ke-14 Masehi. Ketika lautan menjadi saksi runtuhnya kerajaan Sriwijaya, ketika pelabuhan-pelabuhan besar di Palembang tinggal nama dan bendera Chola berkibar di atas reruntuhan istana, sejarah Pulau Andalas seolah memasuki senja yang panjang. Namun di balik kabut waktu itu, dari lembah-lembah tenang di pedalaman Jambi, api peradaban kembali menyala. Dari Abu Sriwijaya lahirlah sebuah kerajaan baru yang bernama Dharmasraya, sebuah nama yang berarti tempat bersemayamnya dharma, hukum, dan kebijakan yang dijunjung tinggi. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi, menandai kebangkitan kembali peradaban Melayu setelah badai kehancuran yang melanda Palembang. Dharmasraya tumbuh di sepanjang aliran Sungai Batanghari, di daerah yang kini termasuk Kabupaten Dharmasraya dan Muara Tebo. Letaknya jauh dari pantai, jauh dari ancaman bajak laut dan kekuatan asing, tetapi dekat dengan sumber emas, damar, dan hutan yang luas. Sumber kehidupannya yang menjadi tumpuan perdagangan. Sungai Batanghari menjadi nadi kerajaan ini, menghubungkan pedalaman dengan lautan, membawa hasil bumi menuju pelabuhan-pelabuhan di pantai timur Sumatera. Di sanalah muncul seorang raja agung yang dikenal dalam catatan sejarah Jawa sebagai Sri Matribuwana Raja Mauliwarmadewa, seorang penguasa yang berwibawa, bijak, dan berpikiran terbuka. Nama Tribuwana Raja Mauliwarmadewa muncul dalam prasasti Padang Roco yang bertanggal tahun 1286 Masehi. Prasasti ini bukan sekadar batu tulis, melainkan sebuah kisah diplomasi besar antara dua kerajaan besar Nusantara, Dharmasraya dan Singosari. Dikisahkan bahwa Raja Kertanegara dari Singosari di Jawa mengirimkan sebuah arca suci, arca Amagaposa, sebagai tanda persahabatan dan pengakuan atas kemuliaan Dharmasraya. Dalam prasasti itu tertulis bahwa hadiah itu diterima dengan sukacita oleh Raja Mauliwarmadewa beserta rakyatnya, simbol bahwa Dharmasraya bukan negeri bawahan, melainkan sekutu yang dihormati dalam tatanan politik Asia Tenggara kala itu. Pada masa kerajaannya, Dharmasraya menjadi pusat perdagangan dan spiritualitas yang damai. Pedagang dari India, Tiongkok, dan Campa singgah di pelabuhan-pelabuhan sungainya membawa kain, keramik, dan logam, menukar dengan emas, kapur, barus, dan hasil bumi. Sementara itu, ajaran Buddha Tantrayana dan Mahayana masih hidup di kalangan bangsawan dan pendeta. Tetapi di pesisir timur, angin baru mulai berhembus. Angin dari barat membawa suara azan dan syair-syair Arab. Islam mulai dikenal melalui para saudagar dari Gujarat dan Pasai, menjangkau rakyat Melayu yang haus akan pengetahuan dan spiritualitas baru. Di bawah Mauliwarmadewa
Seharusnya Dharma Seraya menjalin keseimbangan antara tradisi lama dan gelombang baru. Mereka menjaga nilai-nilai leluhur tetapi juga membuka diri pada ajaran baru yang datang dengan damai. Namun waktu terus berjalan dan sebagaimana kerajaan-kerajaan besar lainnya, Dharma Seraya pun perlahan mengalami kemunduran. Ketika Samudra Pasai bangkit di utara sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, jalur perdagangan dunia pun bergeser ke arah sana. Pelabuhan-pelabuhan Dharma Seraya mulai sepi dan pusat kekuasaan pun berpindah ke daerah pesisir mengikuti arus zaman yang berubah. Meski demikian, warisan Dharma Seraya tidak pernah hilang. Arca Armaga Posa yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta masih berdiri tegak menjadi saksi hubungan diplomasi yang elegan di masa silam. Sementara di tepian batang hari, reruntuhan bata merah dan nisan kuno masih ditemukan, membisikkan kisah masa ketika Dharma Seraya menjadi jantung kebijaksanaan Melayu. Dharma Seraya adalah simbol kebangkitan kedua Pulau Andalas, masa ketika tanah ini tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga pelaku dalam sejarah besar Asia. Ia adalah jembatan antara dua dunia, dunia lama Sriwijaya yang penuh kebesaran dan dunia baru yang mulai disinari cahaya Islam. Kini saat matahari tenggelam di balik hutan jambu dan air batang hari berkilau emas, seolah masa itu kembali hadir. Kita akan melihat bayangan sang raja di atas perahu kerajaan menatap jauh ke cakrawala, seolah tahu bahwa bangsanya sedang menulis babak baru dalam sejarah Nusantara, babak yang telah melahirkan kerajaan Islam besar di utara dan menjadikan Sumatera Pulau Andalas tetap bersinar sebagai tanah berperadaban yang tak pernah padam. Samudra Pasai, cahaya Islam pertama di Nusantara, abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Ketika langit sejarah berganti warna dan mentari peradaban Buddha mulai meredup di lembah-lembah batang hari, dari ujung utara Pulau Andalas muncul cahaya baru, lembut namun bercahaya terang. Cahaya itu datang bersama ombak yang membawa doa-doa dari negeri jauh di barat, menebarkan Islam dan ayat-ayat suci di antara angin laut. Di pesisir Aceh inilah lahir sebuah kerajaan yang akan mengubah sejarah Nusantara, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13 Masehi di kawasan yang kini dikenal sebagai Lok Sumawe dan Aceh Utara. Tepat di muara dua sungai besar yang menjadi nadi kehidupan masyarakatnya, letaknya yang strategis menjadikannya pelabuhan penting di jalur perdagangan internasional antara Gujarat, Arab, dan Tiongkok. Namun keistimewaan Samudra Pasai tidak hanya terletak pada letaknya, melainkan pada jiwanya, karena disinilah untuk pertama kalinya Islam menjadi dasar pemerintahan di Nusantara. Pendiri sekaligus raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh, seorang tokoh karismatik yang dalam naskah hikayat Raja-Raja Pasai digambarkan sebagai pemimpin bijak yang mendapat hidayah dari Allah melalui mimpi dan pertemuan dengan ulama dari Mekah. Ia memeluk Islam dan mendirikan kerajaan dengan sistem pemerintahan yang berpadu antara hukum Islam dan tradisi Melayu. Sejak saat itu, Samudra Pasai bukan hanya menjadi pusat dagang, tetapi juga pusat dakwah dan pendidikan Islam pertama di Asia Tenggara. Di bawah pemerintahannya Sultan Malik As-Saleh dan kemudian putranya Sultan Malik Az-Zahir, Samudra Pasai mencapai masa keemasan. Kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia berlabuh di pelabuhan Samudra Pasai. Pedagang Arab membawa parfum dan kitab suci, orang Persia membawa sutra dan perhiasan, sementara bangsa Tionghoa menukar porselin dan rempah dengan emas dari pedalaman Sumatera. Koin emas bertuliskan kalimat tauhid dan nama Sultan Sultan Al-Adil Malik Al-Jahir menjadi mata uang resmi, menandakan kemakmuran dan legitimasi Islam yang kokoh. Koin ini adalah uang logam Islam pertama di Nusantara, bukti bahwa peradaban baru telah berakar kuat di bumi Andalas. Samudra Pasai bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga menjadi pusat ilmu dan spiritualitas. Di istananya berkumpul para ulama, penyair dan pelajar dari berbagai negeri. Bahasa Arab dan Melayu berpadu menjadi bahasa ilmu dan perdagangan, menandai awal dari lahirnya tradisi intelektual Islam di Nusantara. Dari sinilah muncul para dai dan penulis kitab yang kelak menyebarkan ajaran Islam ke sentero kepulauan, ke Malaka, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Namun di balik kemegahan itu, masa damai tak berlangsung selamanya. Sekitar abad ke-14 Masehi, kekuatan baru mulai bangkit di barat laut. Kesultanan Aceh Darussalam melalui jalur diplomasi dan penaklukan, Pasai akhirnya bergabung di bawah panci Aceh. Sebelumnya, Pasai juga sempat menghadapi gelombang invasi dari luar, termasuk dari kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang berusaha memperluas kekuasaannya ke Sumatera.
Namun meski sempat melemah, semangat Islam di tanah Pasai tidak pernah padam. Justru disinilah Aceh Darussalam kemudian hadir, melanjutkan warisan spiritual dan intelektual yang telah dirintis oleh para Sultan Pasai. Kini di pesisir Aceh Utara, reruntuhan komplek Makam Malik As-Saleh masih berdiri anggun di bawah langit biru. Batu nisan bertuliskan kaligrafi Arab itu seakan berbicara kepada siapapun yang datang bahwa disinilah di tepi samudra luas Islam pertama kali menegakkan panji di bumi Nusantara. Suara ombak yang lembut di pantai Teluk Semawe seakan menyanyikan kembali ayat-ayat lama tentang masa ketika dunia mengenal Sumatera bukan hanya sebagai pulau emas, tetapi sebagai pulau ilmu dan iman. Samudra Pasai bukan sekedar kerajaan dalam lembaran sejarah, ia adalah gerbang peradaban Islam Nusantara, tempat di mana huruf Arab pertama kali ditulis di atas naskah Melayu, tempat azan pertama berkumandang di antara lautan dan laut, dan tempat cahaya Islam menembus batas menerangi jiwa-jiwa di seluruh kepulauan. Maka dari sinilah babak baru dimulai. Babak ketika Pulau Andalas tidak lagi hanya dikenal sebagai tanah emas, tetapi sebagai tanah yang memantulkan cahaya keimanan, dan cahaya itu hingga kini masih berkilau di ufuk barat Nusantara, di Aceh, tanah Serabi Mekah, pewaris abadi dari Samudra Pasai yang agung. Kesultanan Aceh Darussalam, penjaga marwah Nusantara abad ke-16 hingga ke-19 Masehi. Ketika cahaya Samudra Pasai mulai meredup di ufuk waktu, langit barat Sumatera tidak pernah benar-benar gelap. Dari abu peradaban lama itu lahirlah bara-bara yang menyala lebih terang, bara yang kemudian menjadi obor besar menyinari seluruh dunia Melayu. Dari tanjung-tanjung Aceh yang menghadap langsung ke lautan Hindia, bangkitlah sebuah kerajaan yang kelak disebut para pelaut Arab sebagai Serambi Mekah, dan oleh para pedagang Eropa digambarkan sebagai benteng Islam terakhir di timur. Dialah Kesultanan Aceh Darussalam. Berdiri pada awal abad ke-16 Masehi, di masa dunia sedang berguncang oleh datangnya bangsa-bangsa Eropa di Laut Timur, Aceh lahir bukan sekedar untuk berdagang, tetapi untuk menjadi benteng Islam dan simbol perlawanan di ujung barat Nusantara. Sultan pertamanya Ali Muhayyad Shah yang bermerintah pada tahun 1496 hingga 1528 Masehi berhasil menyatukan pelabuhan-pelabuhan kecil di pantai utara Sumatera dan menaklukkan sisa-sisa kerajaan Pasai yang telah melemah. Di bawah panjinya, Aceh menjelma menjadi kekuatan baru yang menandingi Malaka yang saat itu telah jatuh ke tangan Portugis. Raja-raja Aceh memahami bahwa kekuasaan sejati bukan hanya terletak pada pedang, tetapi pada iman dan ilmu. Karena itu, di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang memerintah pada 1539 hingga 1571 Masehi, Aceh memperluas wilayahnya hingga ke pesisir barat Sumatera, bahkan menaklukkan Aruk dan Barus. Ia menegakkan hukum Islam dengan tegas, memperkuat armada laut, dan mengirimkan utusan ke Mekah serta Istanbul, menjalin hubungan dengan Kekaisaran Ottoman Turki. Hubungan inilah yang membuat Aceh dikenal di dunia Islam internasional sebagai negeri yang menjadi penjaga perbatasan timur umat Muhammad SAW. Namun puncak keemasan Aceh benar-benar bersinar di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 hingga 1636 Masehi, nama yang dalam sejarah Melayu diucapkan dengan kekaguman dan kebanggaan. Di tangannya, Aceh bukan hanya menjadi kerajaan, melainkan imperium maritim yang disegani di seluruh Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh pesisir barat dan Sumatera Utara, sebagian Semenanjung Malaya hingga Kedah dan Pahang. Bahkan perdagangan Aceh menyaingi pelabuhan-pelabuhan besar seperti Gujarat dan Malaka. Di masa itu, pelabuhan Kutaraja yang sekarang Banda Aceh menjadi jantung dunia Islam di timur. Kapal-kapal dari Arab, Turki, Persia, dan Tiongkok berlabuh di dermaganya, membawa rempah, sutra, dan kitab suci. Masjid-masjid berdiri megah, menara-menara azan bergema setiap waktu. Sultan Iskandar Muda mendirikan lembaga pendidikan tinggi bernama Baitur Rahman yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam terbesar di Nusantara. Dari sinilah lahir para ulama besar seperti Hamzah Pansuri dan Samsudin Al-Sumatrani yang karyanya melintasi lautan, menyatukan sufisme dan filsafat dalam bahasa Melayu tinggi. Namun sebagaimana roda zaman berputar, setiap puncak memiliki lembahnya. Sepeninggal Iskandar Muda, kekuasaan Aceh mulai melemah karena perebutan tahta dan tekanan kolonial. Meskipun demikian, kemegahan spiritualitasnya tak pernah padam.
Pada masa pemerintahan Sultan Tajul Alam Sapiatuddin Shah yang memerintah 1641 hingga 1675 Masehi, Putri Iskandar Muda, Aceh mencatat sejarah baru sebagai kerajaan Islam yang dipimpin oleh perempuan dengan kecerdasan dan kelembutan yang membuat dunia kagum. Ia melanjutkan tradisi Islam dan diplomasi, membuktikan bahwa kemuliaan tidak hanya diwariskan lewat darah tetapi juga lewat kebijaksanaan dan iman. Ketika bangsa-bangsa Eropa mulai menjajah kepulauan Nusantara, Aceh berdiri tegak sebagai benteng terakhir kemerdekaan. Hingga akhir abad ke-19 ketika meriam Belanda mulai menggelar di tanah Rencong, rakyat Aceh berjuang tanpa henti di bawah banji perang Sabilillah. Perlawanan itu menjadi legenda, kisah tentang kesetiaan dan keyakinan yang tak tergoyahkan oleh senjata modern. Ini di tengah kota Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman berdiri dengan kemegahan yang menenangkan. Menara-menara putihnya menjulang, kubah hitamnya mengilap di bawah sinar matahari. Disinilah jejak peradaban besar itu masih hidup. Tempat di mana gema azan yang sama telah menggema selama berabad-abad, mengikat masa lalu dan masa kini dalam satu tali keimanan. Aceh Darussalam bukan hanya nama dalam buku sejarah, ia adalah simbol keteguhan iman, mahkota Islam di ujung barat Nusantara, dan saksi bisu bahwa Pulau Andalas pernah menjadi pusat peradaban dunia Melayu Islam. Dari tanah ini semangat dakwah dan keberanian menyebar ke seluruh penjuru, menjadi denyut yang terus menghidupi jiwa bangsa ini hari ini. Kerajaan Pagaruyung, singgasana emas di jantung Andalas. Di tengah hamparan perbukitan hijau dan lembah yang dilingkari kebut pagi, terdapat sebuah negeri yang disebut oleh para penulis tua sebagai negeri di atas awan. Tempat di mana adat bersanding dengan syariat dan kebijaksanaan diwariskan seperti emas yang tak pernah berkarat. Disinilah berdiri kerajaan Pagaruyung, permata dari ranah Minangkabau, sebuah kerajaan yang menjadi jantung budaya dan peradaban Sumatera bagian tengah. Asal mula Pagaruyung sering dikaitkan dengan kerajaan Melayu tua dan Sriwijaya karena setelah Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi, pusat kekuasaan berpindah ke pedalaman Sumatera di sekitar tanah datar yang kini menjadi wilayah Sumatera Barat. Dari sinilah muncul dinasti Minangkabau yang didirikan oleh Aditya Warman, seorang bangsawan berdarah campuran Melayu dan Jawa yang pernah menjadi pejabat tinggi di bawah kekuasaan Majapahit. Sekitar tahun 1347 Masehi, Aditya Warman menebalkan dirinya sebagai raja dengan gelar Maharaja Diraja dan membangun pusat kerajaan di Pagaruyung. Ia memerintah dengan bijaksana, menyatukan berbagai suku di tanah tinggi Minangkabau dan membangun kerajaan yang melandasi tradisi lokal bersorak Buddha dan Hindu. Namun perlahan membuka diri terhadap gelombang Islam yang datang dari pesisir barat. Dari sinilah muncul pepatah sakral Minangkabau, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, adat bersandi pada syariat, dan syariat bersandi pada Al-Quran. Di masa-masa berikutnya, Islam semakin berakar kuat, terutama melalui hubungan dagang dan dakwah ulama dari Aceh dan Pasai. Kerajaan Pagaruyung menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh pedalaman Sumatera. Para raja Minangkabau dikenal adil dan dermawan, menjadi pelindung bagi para ulama dan penyair yang datang dari berbagai negeri. Mereka bukan hanya memerintah dengan pedang, tetapi dengan ilmu dan kearifan, menyatukan adat dan agama dalam keseimbangan yang indah. Kerajaan Pagaruyung juga dikenal memiliki sistem sosial yang unik, berbeda dari kerajaan lain di Nusantara. Masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan diwariskan dari pihak ibu. Namun hal itu tidak mengurangi peran para pemimpin laki-laki dalam adat dan pemerintahan, melainkan menciptakan harmoni yang langka antara lembutnya ibu dan tegasnya ayah dalam struktur sosial. Wilayah kekuasaan Pagaruyung membentang luas di dataran tinggi Minangkabau, meliputi tanah datar, Solok, Agam, hingga Lahak 50 kota, dan berpengaruh sampai ke pesisir timur seperti Riau dan Jambi bagian barat. Bahkan dalam beberapa catatan Portugis dan Belanda, nama Minangkabau disebut sebagai negeri kaya emas karena dari sungai-sungainya mengalir butiran emas murni yang menjadi sumber kemakmuran negeri itu. Namun sebagaimana takdir semua kerajaan, masa jaya pun perlahan pudar. Pada awal abad ke-19 setelah masuknya pengaruh Belanda dan pecahnya Perang Padri yang terjadi pada 1803 hingga 1838 Masehi, Pagaruyung runtuh dalam pergolakan antara kaum adat dan kaum ulama. Istana megahnya dibakar,
Raja terakhirnya Sultan Arifin Muningsah tertangkap oleh Belanda dan masa kerajaannya pun berakhir. Meski begitu, semangatnya tidak pernah mati sebab di hati setiap anak Minangkabau, adat dan syariat masih menyatu dalam satu nafas menjadi jati diri yang mereka jaga hingga kini. Kini di Batu Sangkar berdiri kembali replika megah Istana Basa Bagoruyo dengan atap gonjong menjulang ke langit seperti tanduk kerbau, simbol kejayaan dan kebanggaan suku Minangkabau. Di dalamnya tersimpan pusaka, silsilah raja dan kisah kejayaan masa lalu yang masih hidup dalam pepatah, pantun dan falsafah hidup masyarakatnya. Kerajaan Pagaruyung bukan sekadar warisan sejarah, ia adalah bukti bahwa di tengah gunung dan lembah, di antara adat dan agama, manusia bisa hidup dalam keseimbangan yang luhur, bahwa kejayaan tidak selalu diukur dari kekuatan militer, tetapi dari kedalaman budi dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Dan hingga kini, setiap kali matahari terbenam dari puncak Merapi, dengan sinarnya yang memantul dari atap kunjung istana, seolah waktu berbisik lembut bahwa Pagaruyung masih hidup, bukan di antara reruntuhan, melainkan di dalam jiwa setiap anak Minang yang bangga akan darah dan tanah kelahirannya. Pulau Andalas, dari emas peradaban hingga cahaya keimanan. Dari lembah purba tempat mengalirnya sungai Batanghari hingga pantai utara tempat ombak Samudra Hindia memecah batu, Pulau Andalas yang kini kita kenal sebagai Pulau Sumatera telah menulis bab demi bab sejarahnya dengan tinta emas dan air mata zaman. Ia adalah pulau yang menyaksikan lahirnya peradaban tertua di Nusantara, tanah di mana raja-raja, ulama dan pedagang saling bertukar ilmu, iman, dan kebijaksanaan. Segalanya bermula dari kerajaan Kandis, kerajaan tertua yang hidup di tengah hutan dan sungai, yang mengajarkan tentang makna kepemimpinan dan penghormatan kepada alam. Lalu muncul kerajaan Melayu tua di Jambi yang membawa semangat dagang dan kebudayaan dari tepian Batanghari ke dunia luar, menjadi jembatan antara India, Cina, dan Nusantara. Di sana cahaya berpindah ke Sriwijaya, sang penguasa samudra yang mengibarkan bendera di seluruh Asia Tenggara. Kejayaan yang bukan hanya kuat dalam perang, tapi juga dalam ilmu dan agama, pusat pembelajaran dan menarik ribuan pelajar dari Tiongkok hingga India. Namun ketika waktu menggulung kejayaan Sriwijaya, dari utara Pulau Andalas muncul sinar baru, Samudra Pasai, negeri yang pertama kali menegakkan panji Islam di bumi Nusantara. Dari menaranya, ajan pertama kali berkumandang di atas Laut Biru menjadi panggilan suci yang mengubah arah peradaban selama-lamanya. Pasai melahirkan cendekiawan, ulama, dan saudagar yang membawa Islam ke seluruh kepulauan Nusantara. Pasai itulah lahir Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan agung yang menyalakan obor perlawanan dan peradaban di ujung barat Nusantara. Di bawah Iskandar Muda, Aceh menjadi permata Islam yang gemilang, benteng ilmu, pelabuhan perdagangan, dan rumah bagi para ulama besar. Dari sinilah Islam menyebar ke seluruh penjuru Sumatera, menyentuh lembah, gunung, dan pesisir dengan cahaya pengetahuan dan keimanan. Sementara itu, di jantung pulau berdiri kerajaan Pagaruyung, singgasana adat dan kebijaksanaan yang berpadu dengan nilai Islam. Di sanalah lahir pepatah sakral, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Minangkabau hingga kini. Kerajaan ini mengejarkan bahwa adat dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu kebijakan yang sama. Dan di timur, di tepian Selat Malaka, berdiri Kesultanan Delhi, permata terakhir yang menjaga martabat Melayu Islam dalam arus zaman kolonial. Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masyun masih berdiri megah hingga kini, menjadi saksi bahwa kemuliaan Islam tidak pernah padam di pesisir Andalas. Begitulah perjalanan panjang Pulau Andalas, dari Kandis yang mistis, Melayu tua yang tangguh, Sriwijaya yang megah, Pasai yang religius, Aceh yang perkasa, Pagaruyung yang bijak, hingga Delhi yang anggun dan berbudaya. Masing-masing kerajaan adalah batu bata peradaban yang membangun jati diri Sumatera hari ini. Kini, meski istana-istana itu telah runtuh, meski nama raja dan sultannya telah tertulis dalam kitab sejarah, namun semangat mereka tetap hidup dalam adat yang dijunjung, dalam masjid yang dijaga, dan dalam darah setiap anak Sumatera yang menolak hilang dari sejarah bangsanya. Pulau Andalas bukan sekedar daratan di barat Nusantara, ia adalah jantung peradaban, tempat Islam, ilmu, dan budaya tumbuh berdampingan. Setiap gunungnya menyimpan legenda, setiap sungainya membawa hikmah, dan setiap kota yang kini berdiri dari Banda Aceh hingga Medan, dari Jambi hingga Padang, adalah gema dari masa lalu yang masih berdenyut di masa kini.
Dan ketika matahari tenggelam di ufuk barat Sumatera dengan sinarnya yang memantul di permukaan laut dan menara masjid, seolah-olah bumi Andalas sedang berdoa lirih bahwa peradaban boleh berganti, namun iman, kebijaksanaan, dan kebanggaan sebagai pewaris tanah emas ini tak akan pernah sirna.